sedikit mengupas, mensejajarkan, menyelaraskan antara visi yang sudah ada di sekolah ini, visi sekolah yang insya Allah Bapak Ibu sudah membacanya ketika kita review kurikulum ataupun kita bisa mengaksesnya di draft bersama. Di situ ada KSP dan tentunya visi sekolah itu akan tertuang di dokumen KSP, dokumen 1 KSP. Bapak Ibu guru yang saya hormati, jadi sebuah visi yang ada di sekolah itu mestinya itu mewakili keinginan kita di sekolah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun yang akan datang. Ini sekolah mau kayak apa? Ini murid kita kayak apa nih? Nanti. Jadi visi itu adalah gambaran yang ada di otak kita, yang ada di hati kita. Bagaimana keadaan sekolah itu di masa yang akan datang. Entah itu skala sekolah secara keseluruhan ataupun dipersempit lagi skala murid kita, dipersempit lagi skala murid kita di kelas, atau mungkin skalanya di kita, di circle kita sebagai guru. Nah, masalahnya adalah banyak dari kita itu malah tidak tahu visi sekolah itu kayak apa. Visi sekolah kita itu kayak apa? Kita nggak tahu. Banyak dari kita itu hanya merumuskan visi. Banyak dari sekolah itu merumuskan visi, ya wes, hanya untuk apa ya? Untuk melengkapi administrasi, jangan doang. Melengkapi administrasi, istilahnya kalau kita dikembalikan ke agama itu apa ya? Sekedar menggugurkan kewajiban. Allah nyuruh kita sholat, ya wes sudah sholat, selesai masalah. Nyuruh kita puasa, ya wes sudah. Kita puasa, ya sudah selesai berarti. Tidak ada tuntutan lagi kan? Istilahnya free neraka, itu aja. Yang penting tak dikiri, yang penting tidak dihukum oleh atasan kita, ya sudah. Itu namanya menggugurkan kewajiban. Nah, ini yang terjadi di sementara banyak sekolah di Indonesia mungkin. Kemarin waktu saya lokakarya itu ditanyakan sama para pengajar praktik, ditanyakan sekolah Bapak Ibu bukan waktu lokakarya, waktu ruang kolaborasi, waktu ruang kolaborasi Pak Fasilitator itu nanya, Bapak visi sekolahnya berubah tiap berapa tahun? Ada yang jawab tiap tahun. Bagus. Ini pasti yang jawab operator nih. Ini yang jawab operator nih kayaknya. Oke. Ada yang jawab itu 2 tahun. Ada yang jawab 5 tahun. Oh, berarti RKJM, rencana kerja jangka menengah, 5 tahun. Ada yang jawab itu sekolah munafik mana? Sekolahnya ini Pak, sekolahnya 12 tahun tidak berubah Pak. Visinya. Visi SDIT Al-Hidayah, saya baru tahu, saya baru tahu itu. Visi SDIT Al-Hidayah itu tidak berubah selama 12 tahun. Saya positif saja, kok bisa tidak berubah? Saya berpikir, oh ini visinya ini pasti sudah menganut seperti yang saya tahu di SDIT, sependek pengetahuan saya itu, di sana ada sebuah falsafah al-muhafadah ala qadimis sholih wal akhdu ala jadidil aslah. Kalau tidak salah Ustaz Muhdar pernah bilang seperti itu. Jadi merawat hazanah peninggalan masa lampau, tapi itu baik. Dan juga mengadopsi modernitas selama itu baik. Jadi Ustadz Hafid itu teman CGP saya itu menjelaskan seperti itu. Kenapa tidak berubah? Kalau visi ini masih relevan, Mas, kenapa harus dirubah? Oke juga. Nah, masalahnya
daya setiap guru itu tahu visi sekolah ini kayak apa. Nah, kita di kepunan 2 ini kira-kira gimana? Tahu nggak visinya, visi sekolah? Kan ada tuh ketika di kepunan 2 ini kira-kira gimana? Tahu nggak visinya, visi sekolah? Kan ada tuh ketika ke kantor ya? Ketika ke kantor, ada tuh di barat tuh, di sebelah barat. Sudah berubah, Pak. Oh, sudah berubah. Sudah berubah. Ada nggak yang hafal ini visinya? Kayak ini loh, kayak ketika Pak Supri ini apa pagi-pagi itu ice breaking. Semangat ada. Ice breaking. Iya, ice breaking lah. Kan itu karena kita terbiasa kan. Nah, sama dengan visi kita itu sebenarnya visi itu visi itu gimana kita mau melangkah lah. Ini kan muncul dari visi. Artinya visi itu sebenarnya sebuah mimpi kalau menurut saya. Nah, tanpa mau panjang lebar, kita akan kalimat-kalimatnya mau gimana? Kalau dibalas atau berbicara dengan server saya. Selanjutnya Bapak Ibu guru, nah kita akan memberikan sebuah kalimat rumpang. Apa rumpang? Kalimat tidak sempurna ya. Apa tuh cakna orang Madura? Okara tak lengkap. Okara tak lengkap. Okara tak guna ya. Okara tak guna. Nah, ini kalimat-kalimat ini akan menunjuk memetakan maunya sampean, maunya Bapak Ibu guru tentang sekolah, tentang siswa ini kayak mana nih? Ada sementara dari kita itu, kadang-kadang orang tua itu saya menginginkan anak saya jadi pramugari. Saya menginginkan murid saya itu seorang seniman. Tapi itu orientasinya apa ya? Orientasinya kerja banyak. Jadi keinginan kita itu kadang keinginan kita itu sebenarnya bukan sebuah tujuan. Kayak kerja itu sebenarnya bukan tujuan. Kerja itu bukan tujuan. Punya profesi itu sebenarnya bukan tujuan. Tapi tujuannya adalah apa sih pencapaian murid kita di depan itu? Kita mau murid kita itu mencapai apa? Nah, sama seperti ketika kita membaca sebuah buku How to Make Friends and Influence People, karya Dale Carnegie itu di situ dikutip bahwa life is not how to be but how to become. Hidup itu bukan untuk menjadi apa, tapi untuk apa? Hidup buat apa nih? Makanya dalam hadis itu dijelaskan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebenarnya ini sudah menjelaskan tujuan hidup kita. Tujuan kita mendidik murid kita itu mau kayak mana sih? Nah, ini sudah ada di situ. Anfa'uhum linnas. Nah, ini di visi sekolah ini kita akan dimintai apa? Keinginan kita untuk murid kita mau jadi apa nih, mau ngapain nih nanti. Contohnya mau jadi ya kayak gitu tadi, berprofesi mau atau berpenghasilan mau atau berketerampilan mau. Ini kan diserahkan pada Bapak Ibu guru. Dari kalimat rumpang tersebut nantinya akan dibentuk sebuah apa tadi namanya pernyataan prakarsa perubahan. Prakarsa apa prakarsa itu? Asupri ayo bahasa Indonesia nih, dulu ya. Matematika nih, dulu Asupri apa itu prakarsa? Ya, jadi dari keinginan kita sebagai seorang guru, keinginan kita sebagai kepala sekolah itu nantinya akan dibuat
menjadi sebuah prakarsa perubahan. Sebuah prakarsa. Silakan di samping dibuka. Kelihatan ya? Kecil, Pak. Hah? Kecil. Lanjut. Yang lanjut dengan tangannya dari kiri ke kanan. Ya, Pak. P. Nampak ada tangannya dari Nah. Oke. Ada beberapa kalimat tumpang nih. Ada beberapa kalimat tumpang nih. Nah, yang pertama, kita memimpikan murid yang kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bisa ngarang nih, ngarang bebas nih, ini ngarang bebas nih. Yang pertama, kita memikirkan murid-murid yang kayak mana? Berkarakter. Ada berkarakter, mana ceritanya? Ah. Ini kan berkarakter, Cak Nawa berprestasi. Coba Ki. Oh iya. Oke. Yang gurunya ini berpotensi besar gitu, sudah dicoba begini dia dapat kenapa kok masih nilainya itu rendah, katanya gurunya maksudnya gitu, kok rendah kok gini. Jadi mendatangilah setiap rumah gitu, jadi kan jadi harus home visit nih, ya harus ke rumahnya masing-masing. Kenapa? Jadi tahu si A ternyata dia begini karena ayahnya menekan dia harus nilainya tinggi. Si B ternyata dia nilainya rendah karena ibunya kerja keluar kota, dia jadi tidak semangat. Nah, ada satu keluarga yang memang juga dari kota di situ ceritanya. Coba semua anak seperti ini. Jadi orang tuanya dia juga bercerita anaknya begini-begini. Jadi gurunya juga dapat inspirasi. Oh, ternyata tidak harus belajar di dalam kelas. Nah, waktu itu di filmnya itu bahasa Mandarin kalau nggak salah. Gurunya mengajak keluar itu di pinggir sungai, ada pohon besar jadi ditempel-tempel. Kayak pelajarannya itu kosakatanya ditempel-tempel. Nanti kalau belajar matematika pergi kayak ke ke kandang tuh lihat kakinya ayam itu ada 2. Itu di dalam ada berapa ayam? Berarti semua kakinya ada berapa? Ternyata mengajar itu tidak serumit, tidak harus dibuat anak-anak yang 5 ditambah 2 atau 5 dikali 2 itu berapa, ternyata bisa memanfaatkan lingkungan sekitar gitu. Jadi bisa belajar di situ juga, iya. Jadi bermain kayak semua bercerita, dilihat kayak yang ibu tadi sampaikan, pembelajaran berdiferensiasi ya. Ada yang menggambar, suka menggambar, terus permainan dan sebagainya gitu. Sepertinya menarik. Makanya kalau yang apatis itu makanya nanti kok akan buyar juga. Saya dulu semangat Bu, tapi sejak ada P3K yang sudah jadi kepala sekolah dan kata seperti itu jauh, saya lihat di story-nya pulangnya malam Bu, saya jadi takut.